Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hismaria Demokrawati. Saya biasa dipanggil dengan sebutan Bu Isma. Nak, pasti kalian sudah tahu, saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ya, apa kabar anak-anakku? Semoga kalian baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang teks laporan hasil percobaan. Dalam materi teks laporan hasil percobaan akan ada beberapa hal yang dibahas. Yang pertama, mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan. Yang kedua, menyimpulkan informasi laporan percobaan. Yang ketiga, struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Dan yang keempat, menyajikan laporan percobaan. Berikut pembahasan tentang keempat hal tersebut. A. Mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan. Di dalam mengidentifikasi, ada dua hal yang akan dibahas. Yang pertama, mengenai pengertian laporan. Yang kedua, ciri-ciri laporan percobaan. Pengertian teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan merupakan teks yang berisi paparan data secara terperinci dari hasil praktik, pengamatan, dan penelitian. Ciri-ciri laporan percobaan. Ciri-ciri laporan percobaan terdapat 6 hal. Yang pertama, disusun berdasarkan hasil percobaan. Yang kedua, pembahasan dikemukakan secara objektif. Yang ketiga, disusun berdasarkan struktur yang runtut. Yang keempat, bahasa baku dan ilmiah. Yang kelima, disertai data lengkap. Dan yang terakhir, penuntasan masalah yang dimunculkan secara terperinci. B. Menyimpulkan informasi laporan percobaan. Di dalam menyimpulkan informasi laporan percobaan, terdapat 4 pembahasan. Yang pertama, baca dengan seksama. Yang kedua, catat setiap informasi penting dari laporan percobaan. Yang ketiga, simpulkan informasi dari laporan percobaan. Yang keempat, pilih kosakata baku dan susun dengan kalimat efektif. C. Struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan. 1. Struktur teks laporan percobaan. 2. Telaah struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Berikut ini pembahasan mengenai kedua hal. Yang pertama, struktur teks laporan percobaan. Struktur utama terdapat pada teks laporan percobaan yang terdiri atas 2 bagian sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, uraian. Kemudian, struktur dengan sistematika penulisan karya ilmiah. Terdapat 1. Judul, 2. Objek, 3. Pelaku percobaan, 4. Tempat dan waktu percobaan, 5. Tujuan, 6. Bahan atau alat, 7. Langkah, 8. Hasil percobaan, 9. Simpulan, dan yang terakhir daftar pustaka. Uraian yang berikutnya mengenai ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Di dalam ciri kebahasaan teks laporan percobaan terdapat 7 hal. Yang pertama, memperkenalkan aspek umum atau kelompok. Yang kedua,
adanya urutan kegiatan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Keempat, menggunakan kata serapan atau istilah khusus. Yang kelima, menggunakan kata benda. Yang keenam, biasanya disertai foto, diagram, atau tabel. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat aktif. Pembahasan berikutnya, bagian D, menyajikan laporan percobaan. Di dalam menyajikan laporan percobaan, terdapat langkah penyusunan dan kaidah kebahasaan. Berikut ini merupakan langkah pembuatan teks laporan percobaan, yaitu 1. Tentukan judul percobaan sesuai objek yang diamati. 2. Susun tujuan laporan berdasarkan percobaan. 3. Susun laporan percobaan berdasarkan struktur yang tepat. Dan yang terakhir, gunakan bahasa sesuai PUEB. Berikut ini merupakan uraian terakhir dari bab teks laporan percobaan, yaitu menggunakan kata serapan dalam teks laporan percobaan. Di dalam menggunakan kata serapan dalam teks laporan percobaan, terdapat 3 aturan. Aturan tersebut ialah 1. Unsur serapan belum sepenuhnya masuk ke dalam bahasa Indonesia. 2. Unsur serapan pengucapan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, unsur serapan daerah yang disesuaikan dengan penuturan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik nak, mari Ibu perkenalkan tentang yel-yel Matsanaba kita terbaru. Ya, kita mulai. Matsanaba, dicinta di hati, prestasi tinggi, akhlak terpuji. Yes!